Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus memberikan sebuah teguran sekaligus panduan yang sangat mendalam tentang doa. Ia mengingatkan para murid-Nya agar tidak berdoa dengan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Menariknya, Yesus tidak sedang melarang doa yang panjang, melainkan melarang sikap hati yang menganggap bahwa terkabulnya doa ditentukan oleh banyaknya kata-kata atau kehebatan untayan kalimat kita. Yesus menegaskan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Pernyataan ini membawa kelegaan sekaligus koreksi bagi kehidupan rohani kita. Seringkali kita terjebak dalam kecemasan saat berdoa. Kita merasa harus mendikte Tuhan, menjelaskan situasi kita secara detail, seolah-olah Dia tidak tahu, atau bahkan merayunya agar mukjizat terjadi. Melalui pengajarannya, Yesus menggeser fokus doa kita dari upaya menggerakkan tangan Tuhan menjadi usaha mendekatkan hati kita ke hati Tuhan. Doa bukanlah ruang negosiasi, melainkan ruang relasi antara anak dan Bapa yang penuh kasih. Sebagai teladan sempurna, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Doa ini dimulai bukan dengan daftar kebutuhan kita, melainkan dengan pengudusan namanya dan kerinduan agar kehendaknya terjadi di bumi. Ini adalah bentuk penyerahan diri yang radikal. Kita diajak untuk percaya bahwa rencana Bapa jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita. Setelah itu barulah kita memohon rezeki secukupnya untuk hari ini. Sebuah ajakan untuk hidup dalam ketergantungan yang penuh iman setiap hari, tanpa kecemasan akan hari esok. Namun, Yesus juga menyisipkan satu syarat mutlak dalam doa ini: pengampunan. Kita memohon ampun sepadan dengan bagaimana kita mengampuni sesama. Doa yang sejati mengalirkan kasih Tuhan ke dalam hati kita, dan kasih itu harus meluap keluar dalam bentuk pengampunan kepada orang lain. Doa tidak bisa dipisahkan dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Mari kita periksa kembali hidup doa kita. Apakah doa-doa kita masih dipenuhi kecemasan dan kata-kata kosong?
Mari datang kepadanya dengan ketulusan seorang anak. Bapa kita sudah tahu, Bapa kita peduli, dan yang paling Dia rindukan dalam doa kita adalah kehadiran dan persembahan diri kita secara utuh. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas teladan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri. Ampunilah kami jika selama ini doa-doa kami masih sering dipenuhi kecemasan dan kata-kata yang bertele-tele. Berikanlah kami hati yang percaya bahwa Engkau selalu tahu apa yang kami butuhkan sebelum kami menyuarakannya. Kami mohon sembuhkanlah hati kami agar mampu mengampuni sesama dengan tulus, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.